Cianjur, bahkan di Cianjur itu kalau infrastruktur tuh ya, saya lihat tuh, ternyata dari semua kabupaten yang ada, infrastruktur terendah terjelek itu ada di Cianjur. Halo, balik lagi di podcastnya Aunty Kamel Petir. Nah, kali ini bintang tamunya ini keren banget karena dia ada di Komisi 5 yang membidangi itu infrastruktur. Pokoknya laki-laki kebanyakan. Jadi dia ada di situ. Nah, ini dia Teh. Teh, Ya. apa kabar? Baik, alhamdulillah saya. Teh ini Dapil Cianjur 3. Jabar 3, Jabar 3, sorry. Cianjur dan Kota Bogor. Keren banget. Nah, dapil saya juga, jadi Ya. saya lagi Satu berburu. dapil kita nih. Pakai silah kursinya. Doain ya, Teh. Perempuan Ya. dua-duanya. Nah, lucu kan, tapi perempuan satu dapil dan kita kompak gitu. Nah, itu yang harus kita tularkan ya, Teh ya. Bahwa berpolitik itu harus happy dan perempuan harus saling mendukung perempuan. Nah, Teh boleh nggak cerita nih sedikit awal mulanya ada di dunia politik dan PKB tentunya. Iya. Kalau awal mulanya di dunia politik ya sebenarnya semenjak kita sekolah di SMA, MAN ya, di MAN Kandangan Jawa Timur, terus kemudian di kuliah juga kita sudah senang berorganisasi, otomatis isu-isunya kan terkait dengan kebijakan, aturan, advokasi dan lain sebagainya. Dan itu ternyata sistem-sistem seperti itu kan ada ada di dunia politik. Kalau bicara sistem berarti kan kebijakan untuk mengubahnya itu dunia politik. Ketika sudah jauh dari mulai MTS, saya aktif di OSIS, terus kemudian teman juga sama seperti itu, dan ketika kuliah kita sama aktif di BEM, juga bahkan mungkin saya termasuk kayak bikin miniatur sebuah negara. Kita dulunya saya senat, tahun berapa tuh? Terus akhirnya kita bikin BEM, kayak ada BEM tuh ada Presma-nya, ada MPM-nya, MPM itu Majelis Permusyawaratan Mahasiswa kayak MPR gitu ya. Terus ada DPM-nya, DPM itu Dewan Perwakilan Masa kayak DPR kayak gitu. Bikin kayak miniatur negara kayak gitu. Dan saya bersama perempuan-perempuan lain berkonsolidasi, ayo kita bikin partai sendiri, biar kita bisa menempatkan perempuan-perempuan di posisi strategis. Gitu. Akhirnya saya, teman saya tuh perempuan semua berkumpul. Nah, di kampus kan ada organisasi ekstra ya, ada PMI, HPMI, terus ada yang agak kiri itu namanya EPPI, kayak gitu ya. Terus ada beberapa lagi yang lain. Nah, jadi ekstra kampus tuh biasanya nggak terlalu akrab, perempuan sama perempuan kalau beda itu. Tetapi di partai kita mendirikan namanya PKP, Partai Kebangkitan Perempuan. Partai Kebangkitan Perempuan. Iya, Keren banget. Terus udah gitu anak HMI, anak EPP yang kiri banget itu, anak yang urakan, anak yang alim banget, yang puasa banget itu, suka puasa, suka ini juga di sana kita jadiin ketuanya ketua umum PKP, perempuan-perempuan semua di sana. Perempuan semua isinya? Semua jurusan. Ternyata kita juga nggak ngira gitu. Ternyata menang. Menang. Menang gitu kan. Tapi menangnya kedua. Tapi kemudian untuk presiden kita berkoalisi bersama partai yang basicnya itu anak-anak PMI. Nah, terus kemudian presidennya itu dari partai itu, namanya PDP atau apa, terus wakil presidennya kita dari PKP itu. Ketua MPM-nya dari kita, saya ketua MPM-nya waktu itu. Terus kemudian ketua DPM juga dari partai perempuan juga. Dan beberapa di kayak mungkin gubernur ya di instansi jurusan itu banyak juga yang perempuan yang megang. Nah, karena di ekstra kampus ada pergolakan, kebetulan anak-anak ekstra kampus yang PMI itu kan ada konflik internal karena anak-anak PMI itu ada yang PMI yang kiri dan itu lebih bergabung ke FPPI. Nah, kebetulan yang Presma-nya itu adalah PMI-nya agak ke kiri sekarang ini, jadi lebih ke sana. Nah, akhirnya partai yang memiliki basisnya PMI itu menganggap waduh ini sudah kayak
bukan kita lagi. Akhirnya terjadilah chaos. Akhirnya yang asalnya wapres dari PKP itu yang jadilah presiden. Jadi hampir semua posisi strategis dipegang perempuan. Resmanya perempuan dari PKP, ya, Partai Kebangkitan Perempuan. Ketua MPM-nya perempuan, saya waktu itu. Terus kemudian ketua DPM-nya juga perempuan dari partai kami semua. Terus beberapa UKM itu kayak menteri-menteri lah. Itu juga ada beberapa yang dipegang perempuan. Apa yang itu yang paling populer itu kan teater, terus Mapala, terus apalagi ya UKM gender. Di saat kita berkuasa ini bikinlah UKM gender itu namanya. Saya nggak ada. Namanya UKM kan dianggarkan ya oleh dari kampus itu kan. Kita bikin itu. Terus yang di bidang kerohanian. Mapala dipegang perempuan, gender kerja dipegang perempuan. Beberapa posisi-posisi strategis itu perempuan di posisi-posisi yang bagus gitu. Ketika kami punya partai itu. Nah, jadi saya bicara tentang politik mungkin udah sejak udah malang melintang, ada pengalaman banget lah ya dari kampus jadi, ya. Dari mulai termasuk dari ekstra kampus kita juga ikut pertarungan, ikut kontestasi yang selalu di PMDI. Saya waktu itu asalnya nggak mau nyalon ketua cabang, tapi dicalonkan. Walaupun kalah beda selisih satu suara ya. Tapi saya tidak konfrontasi nih dengan yang menang kan dari kampus lain. Saya malah tetap bergabung. Mungkin itulah dalam sejarah bahwa biasanya ketika menang misalkan dari kampus mana maka kampus ini nggak ikut gitu loh. Biasanya kan ada oposisi kayak gitu nih. Nah di saat walaupun saya kalah, saya nggak melakukan oposisi, maka di saat itulah ini dalam sejarah baru sekarang ini semua kampus menyatu, baik yang menang maupun yang kalah kayak gitu. Jadi memberikan contoh yang baik lah ya. Seperti itu. Yang asalnya mungkin ke kita tuh menganggap aduh ini nggak akan bisa kerja, tapi justru waktu itu kan yang menang itu dari Tribakti itu yang Lirboyo ya, punya Lirboyo. Kita dari selain tadi sekarang mobil gitu kan, justru terbantu mereka terbantu oleh pasukan kita ya, karena kan saya itu termasuk yang sangat ini paling besar gitu besar gitu kayak gitu. Dan SDM-nya kan lengkap kalau saya itu sama mereka kan ready for use ya, siap di bidang apapun kadang kerjanya juga. Jadi itu sangat terbantu dari situ. Kemudian dari situ kita sering konsolidasi sama perempuan di gerakan perempuan itu, bahkan se Jawa Timur ya dengan sama PMII. Waktu itu ada senior kita yang di Korecek, kamu kalau nggak nyalon lagi udah aja langsung PB katanya gitu. Jadi tidak pusat ya. Ya sudah atau mau ke Jawa Timur ke Korecek. Saya bilang enggak lah, saya ke pusat aja biar deket dengan rumah gitu. Akhirnya dari situ ditarik saya ke pusat. Ketika ke pusat otomatis kalau di dunia aktivis pastilah akhirnya isunya apalagi kalau bukan itu kan. Dan lulusnya ke PKB. Ya karena banyak seniornya tuh di PKB. Iya betul. Banyak senior di PKB, senior tuh di partai politik lah. Dulu kan masih Pak Surya Dharma Ali di P3, PMDI, Caimin, PKB, di PKS ada Pak Agus Laksono atau itu semua partai kan ada waktu itu ya. PMDI kita sering dan karena interaksi seperti itu dengan beberapa kementerian juga banyak di ASN juga yang dulu itu adalah alumni PMI, jadi kita banyak berinteraksi seperti itu. Akhirnya setelah saya di Kopri dulu dulu tuh Jawa Timur Jawa Tengah tuh menolak Kopri ya dulu, dan termasuk saya dalam barisan menolak Kopri, tapi kemudian akhirnya saya justru diutus untuk masuk ke pengurus PB bukan Kopri. Tapi ketika udah Jakarta, udah deh kamu lebih baik di Kopri aja. Udah ada sapelan, kasih posisi wasekjen. Itu saya posisinya itu cuman bidang keagamaan gitu ya kalau di PB. Akhirnya saya ngobrol dengan senior yang waktu itu selesai itu bendung udah lebih di Kopri lebih aman katanya kan, rumah ini lebih aman karena daripada sama cowok kayak gitulah, karena dia kan udah anak ya. Senior saya itu udah lebih aman di Kopri katanya daripada PB PMII. Kamu akhirnya di situ. Selanjutnya saya mencalonkan ketua umum Kopri. Sistemnya dirubah kan, dipilih oleh PB ya, hanya saya dapat amanah berinteraksi. Setelah itu saya kemudian
jadi tenaga ahli. Ketika jadi tenaga ahli, saya bilang ini kita mau jadi pekerja politik atau mau jadi politisi. Pembuktian bedanya jadi apa tuh? seorang kalau pekerja politik berarti kita nyari kerjaan di dunia politik. Oke. Kalau menjadi politisi ya kita bagaimana kita berjuang mempengaruhi kebijakan untuk kemaslahatan umat, untuk orang banyak, bukan untuk diri kita. Kalau pekerja politik ya kita kerja di dunia politik agar mendapatkan uang, hasilnya untuk kita kan, jadi hanya untuk diri kita. Tapi kalau politisi adalah untuk orang banyak, kan politik itu seni, seni untuk melayani orang banyak. Jadi politik itu bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, tapi untuk orang banyak. Karena politik itu adalah sistem, ya. Jadi kalau sistem berarti pengaruh apa untuk semua orang banyak. Makanya dunia politik jantungnya itu adalah di DPR, ya. Membuat undang-undang, legacy itu kan di DPR yang paling banyak. Karena kalau pemerintah tugas pokoknya ya, pelaksanaan, mengeksekusi, melaksanakan. Tapi kalau mempengaruhi kebijakan itu di DPR, membuat undang-undang itu di DPR. Dan ketika undang-undang dibikin, budgeting ketika undang-undang dibikin, siapapun yang namanya warga negara Indonesia harus mematuhi. Betul. Bahkan presidennya siapa, menterinya siapa, dari partai apa, dengan latar belakang apa, tetap dia harus taat terhadap konstitusi. Nah, konstitusi tertinggi adalah satu undang-undang dasar, dan baru di bawahnya ada undang-undang yang kemudian hasil produk dari legislatif itu, termasuk UUD juga kan. Kita nggak usah melakukan amandemen, merubah itu hanya di legislatif, di MPR. Kalau merubah undang-undang dasar kan di MPR. Kalau membuat undang-undang atau merubah atau merevisi itu di DPR. Jadi itulah yang kemudian saya tertarik di dunia politik. Ternyata mencoba aku jadi TA, saya nyalek pertama. Awalnya dari TA ya, jadi benar-benar dari organisasi terus TA. Jadi step by step ya. Cuma saya waktu itu, saya ini udah jadi aktivis nasional ya. Saya kalau nyalon DPRD kabupaten maupun provinsi, kalau kalah saya malu. Udahlah saya nyalon RI aja. Kalau nyalon RI, kalau saya kalah, saya nggak malu, gitu kan, wajar karena saingannya siapa di dapil 1? Ada menteri, ya, itu ada Arif. Jadi pada saat itu saingannya menteri, terus Arif Budimanta kan orang yang muda, pokoknya orang-orang hebat lah ya. Dan neraka juga lah. Iya, kayak gitu. Jadi udahlah saya nyalon RI, Bismillah. Kalaupun kalah, saya nggak malu gitu kan, menyelamatkan muka saya. Ternyata alhamdulillah menang. Dan waktu itu saya nggak berpikir yang lain punya uang, yang lain bagi-baginya. Udah saya mah satu rahim aja, orang mau dihina caleg caleg miskin misalkan caleg doa saya nggak peduli gitu kan, dengan omongan orang di mana ini bagi-baginya saya nggak peduli. Saya yang terus laporan aja, walaupun tentu manusiawi gitu, ada orang-orang bagian khawatir, tapi ya itu saya aktif gitu kan. Nah, ini buat teman-teman nih, perempuan-perempuan itu tadi udah tema banget tuh, bahwasannya Bismillah aja ya, jangan takut. Ngalengkah membawa Bismillah. Ngalengkah itu melangkah, membawa Bismillah. Ada yang itu kan spiritual ya. Yakin ya, spiritual, yakin kita minta pertolongan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kan orang banyak juga yang beberapa aktivis juga, saya mau nyalon tapi saya nggak punya uang. Karena yang menjadikan itu sebenarnya bukan uang gitu. Ya memang yang menjadikan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita harus usaha itu udah pasti apa-apa butuh uang ya. Tetapi uang bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya. Kayak jangan sampai kemudian kalau kita bergerak karena uang berarti kita sedang memanfaatkan uang. Iya, benar. Itu kan sebenarnya nggak baik ya. Iya. Syirik lah. Ajakan saya satu ya, syirik gitu kan. Bisa ya. Jadi dan satu lagi, baik kebanyakan caleg nih ya perempuan, dia yang ada dalam pikirannya itu ada bagi-bagi uang.
Padahal di kantongnya di kantongnya tidak ada Tidak ada uang. Itulah sebodoh-bodohnya caleg. Jadi siapa sih caleg yang paling bodoh? Caleg atau caleg yang paling bodoh adalah dia berpikir akan menang kalau ada uang. Padahal dia sudah jadi caleg dari di kantongnya dia tidak ada uang, tapi dia berpikir menghayal. Iya, itu tuh caleg yang bodoh itu seperti itu. Padahal banyak juga yang jadi yang tidak uangnya pas-pasan. Maksud saya. Dulu berapa sih Teh? Penasaran. Waktu pertama nyamar, uang saya saya buka nih. Saya jadi TA itu kan gajinya 5 juta. Tapi karena saya sering turun waktu itu, maka saya harus ada orang standby di kantor ketika misalkan waktu itu kan anggotanya Gita KDI. Takutnya kita butuh pelayanan ini sudah. Jadi saya teman-teman sedikit masukkan dulu stafnya Gita KDI TA. Terus Teh lanjut. Terus akhirnya udah saya meng-hire ada aktivis juga. Udah kamu selama saya turun kamu di sini saya gaji 1.500.000. Jadi dari gaji 5 juta itu 1.500.000 saya kasihkan staf yang standby di kantor. Khawatirnya kan kita butuh ini. Tetapi kalau urusan bikin konsep bikin berita tetap saya bisa dari jauh saya bilang. Tapi kalau hal pelayanan yang teknis kan nggak mungkin saya. Jadi setiap bulan saya multitasking banget ya Teh. Jadi nyalek terus dia TA terus mengkondir. Wah ini yang perempuan banget keren. Uang saya berapa tiap bulan tuh? 3,5 juta. Itu tuh itu untuk dikantongin tuh ya. Dan itu untuk makan sebenarnya. Untuk makan terus plus nyalek lagi ya. Plus nyalek. Jadi bener-bener bonek kalau orang Surabaya itu bonek. Bondok naik kaki. Bondok naik kaki tapi Bismillah. Jadi saya turun. Ya uang habis ya sudah, saya pulang ke Jakarta, pulang dia dengan uang pas-pasan, makan juga dengan pas-pasan, gitu kan, uang masih ngontrak, gitu kan, pas-pasan. Tapi nanti ada rezeki turun, gak ada ya sudah, saya nggak terlalu ngoyo lah ibaratnya ya. Tapi ketika ada bantuan, misalkan ada hanya saya minjem bantuan, ada yang membantu APK, saya kan nggak enak. Saya turun memaksakan diri sampai kadang-kadang, tapi ketika kita memaksakan diri mencoba, disitu justru pintu jalan keluar itu banyak. Yang membantu, sampai ada satu kiai yang sudah meninggal. Beliau tuh membantu mengumpulkan tokoh-tokoh, beliau yang bayarin konsumsi, beliau yang ngasih transport. Ada sampai kayak gitu. Dan beliau pesan tuh ingin saya menang, gitu kan? Ini saya menang, pokoknya jangan sampai punya uang, tidak punya uang, selama kamu masih bisa melangkah tetap bergerak, selama kamu masih bisa silaturahim kamu tetap silaturahim. Untuk kiai saya tuh ya Allah, kiai juga nggak tahu kaya banget sampai seperti itu. Saya malu, ada saya ini caleg nih bukan beliau, saya malu di sana. Akhirnya saya malu sama Pak Kiai itu. Akhirnya kedua saya semangat bergerak, berangkat pagi pulang pagi, ada uang dan tidak ada uang gitu kan. Kalau sampai tidak ada uang nggak bisa berangkatnya barulah berhenti. Kalau masih ada yang bisa dipinjam, saya masih tetap berangkat gitu. Dan saya sempat berdoa juga, ya Allah, saya sampai sama berantem dengan keluarga karena ini. Jadi gimana ya, supportingnya itu agak kan dari rumah, tapi sempat juga berantem berarti ya. Berantem ini kawan-kawannya gimana harus cari dong gitu kan, cari awal program atau apa kayak sampai pernah saya tuh itu BM tuh pakai nyalek kan butuh uang banyak. Memang dia ada uang buat bikin sepatu sampai ya keluarga meremehkan kayak gitu kan. Tapi ya itu kita dengar tapi tidak kita dengar ya. Kita dengar di telinga tapi tidak saya masukkan hati tetap saya ini. Dan ternyata Allah memberikan jalan keluar. Jadi sebenarnya kayak mujizat Siti Hajar ya, yang ibunya Siti Ismail kan, Nabi Ismail. Dia kan yang sekarang Safa dan Marwah ya, yang sa'i itu kan bayinya dia butuh air, haus, bayinya ditaruh di sana. Di situ kan nggak ada air, tapi dia setelah lari bolak-balik 7 kali barulah ternyata air itu keluar di kakinya Nabi Ismail. Yang sekarang air jam-jam itu. Artinya apa? Allah itu tidak akan memberikan solusi, tidak akan membantu kalau kita tanpa usaha. Seorang
Siti Hajar saja harus berusaha. Nabi Ismail itu ada kekasih Allah ya, orang-orang itu aja mereka tuh harus usaha dan mereka tidak dikasih tahu bahwa nanti kamu akan keluar seperti Nabi Musa. Udah dia terpojok, tapi udah terpojok, barulah dia kemudian dikasih keajaiban tongkat bisa membelah lautan. Tapi kan nggak dikasih tahu sebelumnya bahwa nanti tenang aja, kamu nanti di ujung akan itu gitu kan, akan kita bantu enggak? Tapi kan dari keyakinan kita dulu bahwa insya Allah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala datang. Kalau Allah berkehendak, udah pasti kita akan dibantu. Apapun itu, makanya di Dapil Cianjur dan Kota Bogor kita berusaha bersama-sama, kita memohon sama kepada Allah, saya memohon dan berusaha, Mbak Kamila juga memohon dan berusaha. Nah, siapa Allah berkehendak dua-duanya atau cuma satu kursi atau dua kursi atau itu wilayahnya Allah. Kewajiban kita berusaha. Gitu. Kewajiban kita sebagai manusia, sebagai hamba ya berusaha. Betul, sepakat. Authority untuk menjadikan siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk menjemput takdir itu harus ada takaran. Takaran tuh ukuran usaha kita sejauh mana, sebesar apa. Kadang-kadang kan banyak anak milenials dan perempuan banyak kan menghayalnya, usahanya kurang tapi hayalnya tinggi. Nah itu cita-citanya tinggi, harus usahanya lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, Teteh melihat sekarang nih Teh, tadi kan udah cerita nih dari bawah beliau ini sampai sekarang nih kuota perempuan Teteh udah puas belum sih dengan 30%? Apakah gampang nggak memenuhi kemarin tuh kuota perempuan untuk wilayah terutama? Jadi kuota 30% itu ini sebenarnya fasilitas untuk perempuan ya. Ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya untuk memenuhi itu mudah kalau hanya sekadar perempuan. Cari perempuan gampang banget. Gampang banyak. Relasinya kan banyak. Tapi yang mau, yang mau dan mau berjuang, bekerja keras itu tidak mudah. Kayak gitu. Kayak Teteh lah ya. Tidak banyak. Tidak banyak gitu. Makanya sebenarnya ini tantangan sendiri kita yang kaum perempuan. Ini fasilitas sudah ada nih kuota 30%. Ayo dong tunjukkan harga diri kita, jangan kemudian kita minta prioritas, minta 30%, tapi ternyata yang daftar nggak sampai segitu, gitu loh. Kita nyari 30% itu. Kita ini jadi gak seimbang dengan apa yang diperjuangkan. Nah, kayak ini perempuan Indonesia harus ini fasilitas ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, gitu loh. Jangan sampai kemudian kita hiraukan gitu kan. Nah, ini momentum kita. Nah, saya juga dapat fasilitas ini waktu pertama kali nyalek saya nomor 3. Nah, kami saya nomor 3 sebenarnya dua janji ya gitu. Saya juga waktu pertama nomor 3 gitu kan. Dan alhamdulillah janji gitu kan. Satu waktu itu artis juga Resa Hirlambang. Iya, mengalahkan menteri artis. Wah, dia luar biasa. Jadi Mbak Kamil jangan ini juga jangan pesimis, karena saya juga diawali dulu mengawalinya nomor 3 juga. Ini nomor 3 nomor keramat ini nomor berkah, sedikit masuk nomor 3 nomor berkah itu. Nomor berkah iya, karena ganjil. Kalau kata ayah saya itu udah 3 itu nggak apa-apa, 3 itu ada iman, Islam, ihsan. Itu lengkap. Jadi insya Allah saya diawali dulu nomor 3, alhamdulillah terpilih. Semoga Pak Kamil juga seperti itu. Amin, sama-sama. Kita lagi berusaha untuk 2 kursi loh ini teman-teman. Nah, duduk di komisi 5. Iya. Nah, gimana tuh Teh? Apa aja sih yang udah Teteh perjuangkan nih Teh? Kan teman-teman pengen tahu nih. Teteh di dalam itu komisi 5 itu kan bidangnya laki-laki. Tapi ada perempuan yang begini kan, cantik, lembut, ibu keibuan. Ada di komisi itu, apa yang udah Teteh perjuangkan selama 10 tahun lah ya Teh? Jadi pertama kali saya ke komisi 5 itu penugasan. Waktu itu karena mitra komisi 5 itu salah satunya ada Menteri Desa. Nah, waktu itu kan memang di DPR itu ada sedang menggulirkan isu tentang pansus pendamping desa. Pansus pendamping desa, beberapa kan demo ke mana-mana lah itu ya, di mana-mana itu yang ingin mengganti menteri atau mengambil alih Kementerian Desa bukan oleh PKB. Hanya saya dipanggil oleh ketum waktu itu Menteri Desa Pak Marwan Jakta. Aku pindah ke komisi 5. Tugasnya hanya satu, gagalkan pansus pendamping desa. Bila perlu udah di lobi, kalau yang ingin tetap aja udah aja lokalisir di Panja aja, jangan sampai pansus. Nah, kalau pansus itu kan lintas
komisi. Iya. Biasa menjadi isu trending gitu kan ya, karena misalkan kayak Budiono ini, terus siapa lagi yang dulu direktur tuh itu kan mulai pansus bisa dikuliti di ini kan itu gerakan politik sebenarnya pansus itu ya. Ketika sistem susah Mbak ya pakai gerakan politik. Nah di situ tugasnya satu, gagalkan pansus itu. Saya kerja siang malam. Iya, siang kita rapat, malam saya silaturahim kepada ke teman-teman komisi 5 kayak gitu kan. Dan kita tahulah ketika terjadi itu, saya melihat gitu ya bagaimana teman-teman komisi memperlakukan menteri desa gitu kan. Menurut saya itu, saya sebenarnya malu mengungkapkannya, makanya saya nggak mengungkapkan secara jelas gitu kan. Tapi kita bertakwah udah buka, jangan kan yang menterinya, kementeriannya, kita aja yang maksudnya PKB kan, saya anggota DPR PKB, menterinya DPR, kita mukanya merah, ini udah hampir nggak tega, nggak tahan itu. Tapi kita kan tetap, saya di sana, akhirnya alhamdulillah berhasil pansus yang terjadi, bahkan panja pun tidak. Jadi sebenarnya tugas itu dalam rangka untuk itu menggagalkan kasus pendamping desa dan menyelamatkan pendamping desa itu. Jadi tugas pertamanya itu. Dan berhasil ya? Bukan berhasil, bukan masalah. Dan sebenarnya mitra yang menjadi idaman di sana itu yang seksinya itu sebenarnya Kementerian PUPR sama Kementerian Perhubungan, karena itu termasuk grade A ya, dan itu adalah itu wilayahnya Pak Jokowi lah ya, karena kan Pak Jokowi itu trademarknya di infrastruktur, makanya anggaran di situ paling banyak seperti itu. Dan itu yang ngawasin langsung itu kan sebenarnya presiden langsung di sana, lain kan nggak bisa sembarang orang. Tapi ya alhamdulillah kita berjuang di sana. Misalkan dulu Rusunawa itu tidak ada untuk pesantren, kita berjuang akhirnya sekarang bisa diakses oleh pesantren. Sanitasi dulu tidak ada untuk pesantren, sekarang ada, kita berjuang. Terus kemudian yang terbaru nih, kita udah sekian lama nih berjuang untuk merevisi undang-undang jalan. Karena dalam undang-undang jalan itu dulu APBN tidak bisa mengintervensi jalan nasional dan provinsi, jalan selain jalan nasional. Nah alhamdulillah revisi itu berhasil di tahun 2022 itu selesai tuntas. Makanya undang-undang yang hasil sekarang itu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022. Kemudian kita mengawal agar bagaimana aturan turunannya itu bisa biar cepat-cepat fungsional dilaksanakan. Akhirnya aturan turunannya itu Impres itu keluar di Nomor 3 tahun 2023. Jadi Maret kemarin, Maret di tahun 2020 barulah itu Impres keluar. Dan makanya kemudian ketika ada isu yang viral tentang Lampung, jalan yang rusak, nah itu kan, itu bisa diintervensi oleh oleh APBN. Kalau sebelumnya nggak bisa, sebelumnya mulai reguler itu ya kalau nggak dekon sama DAK, hanya itu. Mulai transfer daerah dari pusat itu ya dekon dan DAK. Nah dengan adanya revisi undang-undang jalan itu, akhirnya kita bisa intervensi jalan kabupaten maupun provinsi yang bukan jalan dengan melalui APBN dan langsung ditangani oleh pusat. Maka dan baru bisa fungsional tuh di tahun ini. Tahun ini kita menggelontorkan 32 triliun untuk 8.000 kilometer jalan. Mau jalan provinsi mau jalan kabupaten. Nah makanya karena Jokowi kemarin menyampaikan ini kita ambil alih, kita bangun oleh pusat, misalkan ya kucurkan 800 miliar. Tapi kasihan Bupati kemarin Bupati sama Gubernur tuh ya, lupa aku. Akhirnya korbannya juga ya, padahal artinya tidak terinformasi kepada masyarakat bahwa sana bisa ditarik kan, sehingga dibully-bully tuh ya. Sebenarnya jalan-jalan seperti itu masih banyak, tidak hanya di Lampung ya, di Cianjur, bahkan di Cianjur itu kalau infrastruktur tuh ya, saya lihat tuh ternyata dari semua kabupaten yang ada, infrastruktur terendah terjelek itu ada di Cianjur. Kemantapannya itu paling rendah, bukan terjelek ya. Apalagi kemantapan paling rendah itu se-Jawa Barat itu adalah Cianjur. Untuk jalan kabupatennya. Apalagi kadang-kadang tutup buka itu ya. Makanya kita berharap ini bisa membantu kasus-kasus seperti itu, karena kita juga memahami
APBD sangat terbatas gitu kan. Jadi makanya kenapa kita, walaupun mungkin ini sebenarnya kita berjuang udah lama ya dari periode yang sebelumnya, tetapi kan presiden baru mau sekarang. Kasih sama lah kayak undang-undang desa dulu. Desa diperjuangkan udah dari sebelumnya. Kita kan PKB 2 periode nih dari sebelumnya, tapi kemudian baru di ujung baru diketok ya, jangan mana sih, tapi ya nggak apa-apa, mungkin ya wajar lah karena kan ketika itu dari awal kan mungkin otomatis akan banyak uang APBN terkuras ke sana. Sekarang jadi dengan undang-undang jadi itu akan terkuras ke daerah dan sebagainya, akhirnya yang untuk prioritas pembangunan prioritas yang menjadi mungkin visi misi presiden takutnya mungkin terganggu itu aja. Tapi ya walaupun itu di akhir kepemimpinan Pak Jokowi, saya akan lihat terima kasih banget sama pemerintahan Pak Jokowi soalnya itu gitu kan, akhirnya perjuangan kita di parlemen gitu kan ini bisa direalisasikan sehingga kasus Lampung itu juga bisa diselesaikan. Itu mulai impress juga ya, dan mulai undang-undang jalan yang baru itu, dan mulai Impres nomor 3, dan Impres kan yang mengeluarkan instruksi presiden ya. Dan Pak Presiden itu sebagai bukti bahwa Pak Presiden Jokowi juga punya kepedulian, maka dikeluarkanlah turunannya Impres. Impres kan instruksi presiden. Jadi kita berterima kasih juga ke Pak Jokowi. Kalau nggak ada Impres, kalau nggak cepat-cepat turun juga itu, walaupun undang-undangnya itu sudah diketok di 2022 di awal itu ya belum bisa dieksekusi APBN itu. Nah, makanya kenapa itu ya sebenarnya antara legislatif dengan eksekutif itu harus bersinergi. Kalau kemudian saling berlawanan ya susah untuk kita melaksanakan kepentingan bangsa dan negara ini. Keren banget. Jadi teman-teman, sekarang itu kemarin tuh hanya uji coba lah ya. Akhirnya memang udah bener dan ditarik ke sini. Keren banget sih. Nanti mudah-mudahan Cianjur udah teh ya perjuangkan teh. Kita udah ajukan juga sih untuk Cianjur. Udah ya. Cuman nggak tahu nih kemarin tuh apakah bupatinya sudah menginput ke Setia atau belum. Tapi kita udah informasi ke bupati untuk bisa maju. Berarti Indonesia akan lebih baik lagi jalannya di seluruh Indonesia. Ini keren nanti berarti jalan rayanya. Terus teh, apa sih yang kepengen teteh yang rasanya belum nih Kamal nih gue perjuangkan nih di Senayan, apa itu keinginan cita-cita teteh? Cita-cita saya sebenarnya ini, saya apresiasi dengan visi misi Pak Jokowi itu kan di bidang infrastruktur, karena itu akan berdampak secara ekonomi ya. Efeknya itu banyak sekali, dan sebenarnya pidato presiden pertama itu yang saya ini sama seperti yang ingin gua perjuangkan gitu kan. Beliau kan tidak hanya infrastruktur yang pusat, tapi ke basis-basis ekonomi kerakyatan. Nah, basis-basis ekonomi kerakyatan ini yang menurut saya itu belum optimal. Oke, saya kira wajar mungkin ya, karena mungkin bertahap ya. Butuh waktu. Tapi saya lihat kepedulian Pak Jokowi dengan jalan tol, infrastruktur itu kan udah nyambung beberapa di Sumatera juga kan. Nah, tinggal ini nanti PR belum selesai, walaupun beberapa udah dimulai juga dengan Pak Jokowi yang menyambungkan ke jaringan-jaringan jalan-jalan yang berbasis kerakyatan ke desa. Langsung ke desa ke desa kemana, walaupun mungkin dengan adanya undang-undang desa ini kan sekarang desa sudah bisa mengelola anggaran, sudah bisa memprioritaskan, tetapi itu memang belum bisa mengcover semuanya. Masih kurang lah ya budgetingnya. Mudah-mudahan jadi porsi APBN itu saya rasa harus banyak distribusi ke daerah, itu saya sepakat. Karena kalau di pusat sudah bagus. Sudah untuk infrastruktur sudah infrastruktur rapi. Di daerah itu masih banyak. Ya, di desa-desa lah ya. Di desa, provinsi, kabupaten, bahkan di desa itu ya masih banyak. Penyambung jalan desa itu masih banyak juga. Mudah-mudahan yang diketok kemarin yang triliunan berapa tadi? 32 triliun itu bisa masuk ke desa-desa gitu ya. Itu doa kita bersama ya Teh ya, supaya teman-teman di desa bisa merasakan jalannya nggak gudak-gudak, adik-adik yang sekolah yang kayak yang kemarin viral Teh, yang di Banten sana ya kan, yang mereka sekolah tuh sampai perjuangan banget bisa lebih baik lagi, dan di Lampung semuanya bisa lebih baik. Terus Teh, kira-kira nih Teh, apa nih yang sekarang nih PKB nih Teh yang akan mudah-mudahan menang ya Teh ya, kita 100%. Amin, bismillah. 100%. Terus ketemu kita bisa jadi Amin. Presiden atau wakil presiden.
Teh, sedikit nih masukannya buat perempuan-perempuan Teh. Kira-kira apa, jangan antipati buat milenial, apa nih Teh yang masukannya? Ayo atau masuk PKB tuh. Ini untuk kaum milenial, jangan anti terhadap politik. Kenapa? Karena politik itu bisa menentukan segalanya di ini. Kenapa? Misalnya sekarang kita kan tidak bisa lepas dari yang namanya jalan. Kita pasti menggunakan jalan. Itu bisa adanya jalan, dibangunnya jalan, dibangun rumah sakit, misalnya sekolah, dibangun sekolah, itu tidak terlepas dari hasil keputusan politik. Adanya pasar dibangun, bandara dibangun, pelabuhan dibangun, jembatan dibangun, jalan dibangun, terus kemudian kita nih ya, yang lainnya kan pasti kan punya, ada yang punya motor gitu ya, atau punya kendaraan roda 2 atau roda 3, kita bisa nyicil itu hasil kebijakan keputusan-keputusan politik di bidang fiskal, di bidang finansial, gitu kan? Betul. Itu kalau nggak ada itu, kita nggak bisa tuh kredit, gitu loh. Nggak mungkin ada OJK, nggak ada gitu kan? Kita nggak bisa kredit, bisanya ya cuman beli langsung cash. Terus adanya kemudian ekspor impor itu hasil keputusan politik. Kalau nggak ada ekspor impor, kita mau beli mobil harus ke Cina, ke Jepang, kan ribet, Jauh. Jangan hal yang kayak gitu, hal-hal yang kayak kecil nih, apalagi nih, misalkan kita yang suka sambal atau apa, suka kopi nih, sekarang kan ngafe ya, ngafe itu kan pasti kopi itu kan adanya di mana tuh kan, untuk bisa dapat kopi itu ada ditanam di rata di pegunungan di daerahnya. Artinya supaya lebih murah lah ya. Nah, untuk bisa kopi itu ada di depan kita itu melewati infrastruktur, melalui apa itu semua melalui fasilitas keputusan politik. Jadi kita yang milenial jangan anti terhadap politik, karena segala sesuatu itu fasilitas yang sekarang kita dapatkan, guru digaji, ASN digaji, itu karena juga hasil keputusan-keputusan di bidang politik. Gitu. Tapi Teh sebenarnya milenial tuh dia nggak mau sih antipati, tapi begitu kayak kemarin ditangkap Teh, pas kita apa mana tuh yang direknya ya, pas kita karya atau apa tuh yang korupsi Teh, jadi akhirnya antipati lagi deh. Apa tuh pas kita karya atau apa yang bidangnya itu kemarin tuh, saya lupa tuh. Kemarin kan baru ditahan Teh, ya kan, KPK, artinya dia tuh nggak menyelesaikan. Jadi sebenarnya milenial kepengen nih antipati, kalau ngeliat Teteh ini mereka tuh optimis. Tapi begitu ada oknum-oknum yang itu gimana tuh Teh? Nah ini kan mereka berpolitik tapi akhirnya kemudian terjebak, tergiur dengan fasilitas yang mungkin ingin mendapatkan keuntungan. Karena ketika di politik pasti orang banyak minta tolong ke kita. Nah, sebagai manusiawi kita ingin menolong semuanya. Kalau kita ingin mengcover semuanya, maka kemampuan kita tidak bisa mencukupi. Maka mencari, akhirnya jalan-jalan pintas, akhirnya terkena lah KPK dan sebagainya, akhirnya menyalahi aturan, gitu kan, memanipulasi kebijakan dan sebagainya, kena lah gitu. Nah makanya kita juga harus punya spiritual. Di PKB itu cocok nih, Partai Kebangkitan Bangsa itu, karena prinsip PKB itu bahwa berpolitik itu ibadah, insya Allah ber-PKB itu berkah. Nah kalau kita berpolitik ibadah, berarti namanya berpolitik ibadah, berarti kalau ibadah kita karena siapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan. Jadi ketika kita berpolitik itu ibadah, maka kita tidak akan mungkin menjalankan sesuatu yang dilarang oleh agama, yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah kalau kayak gitu kita on the track seperti itu. Dan ketika kita berpolitik itu ibadah, kita tidak akan berhenti berjuang hanya karena manusia, karena uang, karena ini, karena itu. Seperti itu, karena hanya karena Allah. Ibadah itu kan karena Allah, harus lillah ya. Lillah, hanya kepada Allah, seperti itu.